Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Lutfiani dengan NIM 1930502113 Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Mental di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nyonya Indah Purwasi, Magister Sains, Magister Psikologi Terapan. Di mana di sini saya akan mengambil tema yaitu tentang gangguan kesehatan mental, ya salah satunya yaitu skizofrenia. Seperti yang kita ketahui, skizofrenia adalah gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya itu mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap, di mana umumnya pengidap skizofrenia ini mengalami gejala psikosis, yaitu psikosis itu sendiri yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada dirinya sendiri. Hal ini itu yang membuat skizofrenia itu disamakan dengan psikosis. Padahal skizofrenia itu sama psikosis itu keduanya itu ternyata berbeda. Psikosis itu hanya salah satu dari gejala dari beberapa jenis gangguan mental, salah satunya yaitu skizofrenia. Baiklah, adapun penyebab atau terjadinya skizofrenia sampai saat ini, meskipun penyebab utama skizofrenia belum ditemukan, tetapi ada beberapa faktor yang disinyalir itu bisa menjadi penyebab dari masalah kesehatan ini. Antara lain dia ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik ini seperti yang kita ketahui, genetik itu keturunan. Nah, jadi faktor keturunan dari pengidap skizofrenia ini memiliki risiko 10% lebih tinggi untuk mengalami skizofrenia. Sehingga risiko tersebut meningkat 40% lebih besar ketika kedua orang tuanya itu mengidap skizofrenia. Nah, jadi sementara itu anak atau anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia akan mengalami atau memiliki risiko sehingga 50% lebih besar. Adapun faktor yang kedua atau penyebab kedua yaitu komplikasi kehamilan dan persalinan. Nah, pada saat ibu mengalami komplikasi ketika kehamilan dan persalinan, skizofrenia ini disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil, dan dampaknya itu akan terlihat saat bayi atau anak itu lahir. Nah, kondisi ini seperti terpaparnya racun dan virus serta ibu seorang pengidap diabetes atau pendarahan dalam masa kehamilan serta kekurangan nutrisi ini bisa menyebab terjadinya skizofrenia. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga bisa dapat menyebabkan terjadinya seorang anak mengidap skizofrenia. Contohnya itu seperti berat badan rendah saat kelahiran, terus kelahiran prematur, dan aspeksia atau kekurangan oksigen pada saat dilahirkannya. Yang ketiga yaitu faktor kimia pada otak. Nah, ini merupakan ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin antara pada otak dapat menjadi penyebab salah satu dan meningkatkan risiko terjadinya seorang itu mengidap skizofrenia. Nah, keduanya itu merupakan zat kimia yang dimana berfungsi untuk mengirim sinyal ke otak atau antara sel-sel otak sebagian bagian dari neurotransmitter. Nah, selain itu
Pengidap skizofrenia ini juga dapat memiliki perbedaan di sini, yaitu perbedaan pada struktur dan fungsi otaknya. Nah, dibandingkan dengan anak-anak atau orang-orang yang tidak memiliki gangguan mental atau skizofrenia. Nah, perbedaan ini antara lain, yang pertama yaitu vertikal atau ventricle, otaknya itu memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, ventricle sendiri adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. Yang kedua yaitu lobus temporalisnya itu memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, sehingga ketika ia memiliki lobus temporalis memiliki ukurannya kecil, sehingga ingatan dalam otak manusia itu berkaitan dengan lobus temporalis. Yang ketiga yaitu sel-sel pada otak itu memiliki koneksi yang lebih sedikit, sehingga bisa menyebabkan terjadinya skizofrenia. Faktor risiko skizofrenia. Nah, adapun faktor risiko skizofrenia, setiap orang bisa saja terkena skizofrenia tanpa mengenal umur, tetapi umumnya kalangan remaja atau orang yang baru menginjak usia 20 tahun awal beresiko lebih tinggi mengalami skizofrenia. Karena kondisi ini selain itu terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkannya terjadinya resiko skizofrenia. Di antaranya yaitu seperti bentuk struktur otak dan sistem saraf pusat yang tidak normal atau tidak normal, sehingga bisa menyebabkan terjadinya skizofrenia. Terus adanya beberapa komplikasi saat kehamilan dan kelahiran seperti malnutrisi, kekurangan oksigen, atau terpaparnya racun atau virus yang dapat mempengaruhi perkembangan otaknya, sehingga bisa menyebabkan faktor terjadinya skizofrenia. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki riwayat keluarga dengan skizofrenia. Nah, sini merupakan faktor gen, di mana ini faktor keturunan, sehingga bisa terjadinya skizofrenia. Yang selanjutnya yaitu kelahiran prematur. Nah, kelahiran prematur ini bisa menjadi penyebab terjadinya skizofrenia, serta peningkatan aktivitas fase sistem kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh itu juga berpengaruh terjadinya skizofrenia. Yang selanjutnya yaitu ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopaminnya itu berpengaruh, sehingga sel-sel di otak itu tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu mengonsumsi obat-obat yang dapat mengubah pikiran seperti psikoaktif atau psikotropika selama masa remaja dan masa muda. Ini bisa menyebabkan terjadinya skizofrenia pada seseorang. Adapun gejala skizofrenia itu sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu positif dan negatif. Nah, yang pertama itu gejala negatif. Nah, gejala skizofrenia negatif muncul ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki oleh orang normal seperti konsentrasi, pola tidur normal, dan motivasi hidupnya itu hilang dia. Dan umumnya gejala ini tuh ditambah dengan ketidakmauannya seseorang itu dalam bersosialisasi dan merasa tidak nyaman dengan saat bersama orang-orang lain. Ciri-ciri orang yang mengidap gejala skizofrenia negatif itu yaitu terlihat apatis, dan buruk secara emosi dan tidak peduli terhadap penampilan, sehingga dia tidak memperdulikan penampilan sendiri, dan dia itu akan terlihat apatis dan emosinya itu buruk. Nah, dan menarik diri dari pergaulan. Yang kedua yaitu gejala positif. Nah, gejala positif ini sementara itu gejala positif dari skizofrenia ini biasanya berupa delusi, halusinasi gitu, dan pikiran kacau, dan adanya perubahan pada perilakunya, sehingga hal yang perlu diwaspadai yaitu gejala skizofrenia itu biasanya
berkembang secara perlahan selama berbulan-bulan gitu. Jadi atau bertahun-tahun. Nah, sehingga pengidapnya itu bisa saja memiliki banyak gejala atau hanya beberapa atau sedikit gejala yang dialaminya gitu. Nah, pengidap skizofrenia juga mungkin kesulitan menjalani hubungan dengan teman dan bersosialisasi dengan teman atau rekan kerja. Nah, mereka itu mungkin juga memiliki masalah dengan kecemasan, depresi gitu dan pikiran atau perilaku untuk bunuh diri gitu. Sehingga gejala awal itu skizofrenia itu bisa berupa perasaan yang mudah tersinggung atau mudah tegang gitu, sehingga ketika orang ngomong apapun dia mudah tersinggung, mudah terbawa perasaan gitu. Yang kedua yaitu kesulitan berkonsentrasi dan kesulitan tidur gitu. Ketika orang mengalami skizofrenia itu dia sulit untuk konsentrasi dan sulit untuk tidur gitu, dan saat penyakit berlanjut orang tersebut mungkin memiliki masalah dengan pemikiran, emosi dan perilakunya, termasuk dalam mendengar atau melihat hal-hal yang tidak ada atau berhalusinasi gitu. Nah, ini berhalusinasi dan serta mengurangi isolasi diri, mengurangi emosi dalam nada suara atau ekspresi wajah. Nah, terus masalah dengan pemahaman dan pengambilan keputusan. Nah, orang yang mengalami skizofrenia ini susah untuk menyelesaikan masalah dengan pemahaman dan pengambilan keputusan. Terus masalah memperhatikan dan menindaklanjuti aktivitas. Nah, keyakinan yang dipegang kuat pada sesuatu hal yang tidak nyata atau delusi gitu, sehingga sering berbicara dengan cara yang tidak masuk akal gitu. Dia berbicara tapi tidak masuk akal dan dia tuh hanya berhalusinasi aja apa yang dia bicarakan gitu. Diagnosis skizofrenia ini, jika gejala skizofrenia terlihat, umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan. Dia akan memeriksa pemeriksaan fisik kepada pengidap. Selain itu juga pemeriksaan riwayat kesehatan keluarga. Apakah ini faktor keturunan atau faktor lainnya juga akan dilakukan. Sementara untuk pemeriksaan penunjang seperti tes darah, pemeriksaan CT scan atau MRI dapat dilakukan untuk menyingkirkan penyebab organik dari gejala skizofrenia. Nah, misalnya itu seperti tumor otak atau kelainan metabolik yang memiliki gejala berhalusinasi seperti skizofrenia. Jadi bisa jadi dia itu berhalusinasi itu bukan karena skizofrenia, tapi tumor otak atau kelainan metabolik yang memiliki gejalanya itu hampir sama, yaitu halusinasi seperti penyakit skizofrenia. Nah, pengobatan skizofrenia ini dapat diobati dengan menggunakan beberapa cara, seperti mengombinasikan obat-obatan melalui terapi psikologis. Obatan yang diberikan adalah antipsikotik yang mempengaruhi zat neurotransmitternya dalam otak gitu. Nah, jadi obat ini itu mampu menurunkan kecemasan serta menurunkan atau mencegah halusinasi dan membantu menjaga kemampuan berpikir pengidap skizofrenia. Nah, dokter umumnya itu memberikan obat-obatan antipsikotik ini kepada pengidap skizofrenia untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Ya, jadi obat-obatan
antipsikotip ini diberikan kepada pengidap skizofrenia itu untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya, dan pengobatan lainnya seperti melalui terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif atau ECT. Nah, metode ECT ini dilakukan dengan cara memberikan aliran listrik eksternal ke otak pengidapnya dan sebelumnya sudah di anestesi atau ditidurkan, sehingga kekacauan listrik pada otak penyebab gejala halusinasi itu dapat berkurang gitu. Adapun pencegahan skizofrenia. Pencegahan skizofrenia saat ini tindakan yang harus kita lakukan untuk pencegahan skizofrenia secara spesifik belum tersedia. Namun ada pemeriksaan dini bisa membantu kita mengurangi tindakan ke arah keparahan gejalanya. Keharmonisan keluarga juga bisa menjadi hal yang penting untuk dijaga, begitu pula dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan rutin berolahraga, sehingga bisa bisa mencegah terjadinya skizofrenia gitu dengan melakukan kegiatan positif dan rutin olahraga. Nah, contoh kasus skizofrenia ini di lingkungan saya ada seorang laki-laki usianya sekitar 50 tahun ke atas. Dia itu mengidap skizofrenia di mana dia berhalusinasi akan dibunuh oleh seorang tangganya sendiri, padahal sama sekali tidak ada yang ingin membunuhnya, tetapi ia selalu berhalusinasi, merasa ketakutan bahwa orang si A itu akan membunuh dirinya, padahal tidak sekali. Dia juga merasa terancam ketika di luar, ketika bertemu orang-orang yang merasa bahwa orang itu bahwa dia terancam ketika melihat orang itu. Nah, jadi ketika keluar dia akan melindungi diri dengan membawa benda tajam seperti parang atau kayu balok. Nah, dan dia seperti ini setelah 1 tahun istrinya meninggal, sehingga dan apabila dilarang untuk keluar, maka karena di daerah saya itu rumahnya itu tinggi gitu, kayak rumah panggung gitu di sini nyebutnya, dan dia bakalan terjun dari atas rumahnya itu ke bawah apabila dia tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah gitu. Nah, dan itu tuh akan membuat orang sekitar takut gitu. Nah, pesan-pesan saya untuk orang sekitar, jika ada yang terkena skizofrenia di lingkungan kalian, jika ada orang terdekat atau keluarga yang menderita skizofrenia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu kita memberi jarak kepada mereka, memberi jarak yang cukup gitu, karena seperti yang kita ketahui, karena penderita skizofrenia ini seringkali merasa paranoid yang dimana membuatnya selalu merasa curiga dengan orang-orang gitu. Dia merasa jika orang-orang di sekitarnya itu akan menyakiti dirinya atau membahayakan dirinya, sehingga kita harus menjaga jarak dari orang skizofrenia. Mereka juga bisa saja tiba-tiba menjadi agresif untuk menjaga diri, maka untuk menghindarinya kita harus hal tersebut sebisa mungkin kita harus memberikan jarak yang cukup dari pengidap skizofrenia. Contoh sederhana yang Anda dapat lakukan adalah dengan membiarkan saat mereka ingin sendirian di kamar, nah maka kalian biarkan saja gitu. Yang kedua yaitu hindari stimulasi yang membuat mereka semakin paranoid, semakin menjaga jarak, semakin paranoid gitu. Jauhkan benda-benda yang dapat memicu semakin tingginya perasaan paranoid gitu, seperti benda-benda tajam yang bisa membahayakan dirinya dan orang sekitar gitu. Karena penderita paranoid ini tidak akan memikirkan orang lain ataupun dirinya sendiri, tidak pernah, dia akan menyakiti dirinya sendiri bahkan orang lain. Contohnya itu adanya televisi. Penderita paranoid dapat merasa jika berita atau film yang diputar sedang membicarakan dirinya, padahal tidak, karena itulah efek dari delusi dan halusinasi dari mereka itu sendiri.
Yang ketiga, jauhkan benda-benda berbahaya. Nah, saat penderita skizofrenia sudah terlalu paranoid, mereka akan melakukan hal apa saja untuk membela diri mereka, bahkan eh, menyakiti orang lain gitu, untuk membela diri mereka dari ancaman yang sebenarnya tidak nyata gitu. Seperti yang saya ceritakan di kasus yang saya ceritakan tadi, mereka akan mengumpulkan benda apapun dapat dijadikan senjata. Nah, jadinya oleh karena itu, demi menjaga keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, di sekitar penderita skizofrenia, segera amankan dan jauhkan benda-benda tajam atau benda-benda berbahaya dari pengidap skizofrenia ini sendiri. Yang keempat, selamatkan penderita skizofrenia dari keinginan bunuh diri. Karena skizofrenia ini biasanya memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri, karena penderita skizofrenia ini mengalami waham atau halusinasi parah yang tidak lagi sekedar paranoid dengan sekitarnya, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Maka dari itu, kita itu harus selalu awasi apa yang mereka lakukan, agar mereka tidak, dan jauhkan benda-benda yang berbahaya dari mereka, agar mereka tidak menyakiti diri mereka sendiri dan orang-orang sekitar. Yang kelima, yaitu terhubung dengan layanan kesehatan. Nah, ini hal yang penting. Kita harus, jika ada keluarga kita yang mengidap skizofrenia atau gangguan mental lainnya gitu, kita harus terhubung dengan layanan kesehatan. Kita tidak boleh malu ketika keluarga kita itu masuk ke dalam rumah sakit jiwa gitu, karena ketika kita di sana, dia akan mendapatkan perawatan yang tepat dari dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater gitu. Kini tidak hanya di rumah sakit besar, tetapi beberapa puskesmas pun memiliki layanan untuk masalah kejiwaan ini. Intinya, jika ada seorang yang mengalami gangguan jiwa, salah satunya skizofrenia, kita sebagai keluarga dan orang sekitar kita, atau sebagai masyarakat, jangan pernah, khususnya keluarga, itu harus memberikan dukungan kepada pengidap skizofrenia agar mereka itu punya semangat untuk sembuh, untuk mengatasi penyakit mereka, dan jangan dikucilkan gitu, sehingga mereka ngerasa bahwa orang itu memandang dia itu rendah gitu. Jadi kita harus memberikan dukungan dan berikan semangat kepada pengidap skizofrenia. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai skizofrenia. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.